Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Merialda F. Sinaga, Indah Rezeki Nasution, dan Patricia Rebecca Manurung. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Politik Lokal Era Reformasi Kota Padang Sidempuan. Pada bagian bab 1 akan dijelaskan oleh Saudari Patricia. Baik, saya akan membaca abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan politik lokal di era reformasi di Kota Padang Sidempuan dan untuk mengetahui pengaruh politik lokal terhadap efektivitas pemerintah Kota Padang Sidempuan. Pada era reformasi, metode jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual. Menurut Densin dan Lincoln tahun 1987, halaman 27 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan layar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dan pendekatan etnografi virtual menurut Creswell tahun 2012, halaman 462 adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu yang dilakukan secara virtual atau menggunakan teknologi komunikasi untuk memperoleh data dari informan penelitian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara virtual, yaitu dengan mempergunakan media sosial seperti video call untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan peneliti. Hasil penelitian adalah politik lokal era reformasi lebih memperoleh ruang gerak yang lebih luas disebabkan oleh implementasi desentralisasi yang hakikatnya adalah politik pemberdayaan daerah dengan mengafirmasi keberagaman dan potensi daerah. Pelaksanaan politik lokal di Kota Padang Sidempuan masih dipengaruhi oleh politik yang faktor kekeluargaan dan dinasti dan oligarki politik. Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemerintah di Kota Padang Sidempuan pada era reformasi ini. Latar belakang yaitu kenyataan politik lokal di Sumatera Utara pasca Orde Baru memperlihatkan adanya reproduksi etnisitas lewat pemeliharaan daerah dan pilkada. Lewat reproduksi itu, suasana kebatinan etnisitas mengalami kebangkitan yang ditandai melalui adanya pengorganisasian etnisitas sebagai instrumen politik untuk merebut dan mencapai kekuasaan. Rebutan pengaruh dan kekuasaan antar aktor pada politik lokal terjadi tidak hanya pada ruang pemerintahan seperti eksekutif dan legislatif, namun secara perlahan merambah ke institusi kampus, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan atau OKP, institusi LSM atau media, asosiasi klan atau marga, paguyuban etnik, paguyuban agama, dan lain-lain. Wujud politik yang menampak adalah seperti munculnya lokal strongman dan bosisme yang dibentuk lewat patronase. Para aktor atau elit atau subjek atau pelaku memunculkan sikap-sikap seperti ransaking, bureaucrats, power seeking, politikans, dan predatory politik broker. Dalam hal ini, politik lokal diasumsikan sebagai cara mendapatkan kekuasaan lokal yang disangkakan sebagai arena sumber daya ekonomi atau APBD dan peluang ekonomi lainnya, yakni hadirnya aktor pemangsa APBD. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu bagaimana praktek pelaksanaan politik lokal di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan. Dua, bagaimana pengaruh politik lokal terhadap efektivitas pemerintahan di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui praktek pelaksanaan politik lokal di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh politik lokal terhadap efektivitas pemerintahan di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan. Manfaat penelitian yaitu satu, manfaat teoritis.
yang dimana penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi praktik pelaksanaan politik lokal di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan dan pengaruh politik lokal terhadap efektivitas pemerintahan di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan. Yang kedua yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis. Yang ketiga yaitu memberikan sumbangan pemikiran mengenai praktik pelaksanaan politik lokal di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan dan pengaruh politik lokal terhadap efektivitas pemerintahan di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yang dimana bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek pelaksanaan politik lokal di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan dan pengaruh politik lokal terhadap efektivitas pemerintahan di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan. Yang kedua yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pembuatan karya ilmiah untuk penelitian berikutnya. Yang ketiga yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan atau pengetahuan bagi para pembaca tentang praktek pelaksanaan politik lokal di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan dan pengaruh politik lokalnya terhadap efektivitas pemerintah di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Indah. Baiklah. Baiklah, di sini di bagian bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu 2.1-nya terdapat landasan teoritis, di mana landasan teoritis ini bersifat elit politik lokal pasca reformasi dengan sistem pemerintahan demokrasi terbuka memberikan ruang kepada kaum elit politik lokal dalam pergulatan perebutan kekuasaan di tingkat lokal. Ini disebutkan oleh Ali Imran pada tahun 2008. Melanjutkan narasi tersebut, Tahir et al. 2017 bahwa kemunculan elit politik lokal sejalan dengan kelahiran liberalisasi politik pasca reformasi. Politik di era reformasi dan desentralisasi dalam kontestasi pilkada kerap memunculkan aktor politik yang memiliki relasi dengan Orde Baru. Legitimasi ekonomi menjadikan elit semakin kuat berkuasa secara politik. Patronase politik diperoleh melalui ikatan primordial yang kuat, dan kelonggaran desentralisasi digunakan untuk mempersiapkan keluarganya sebagai pewaris tahta kekuasaannya. Pemerintahan masih dikendalikan oleh keluarga yang bergabung dengan politik dengan modal yang cukup dan strategi yang baik. Kemudian dalam proses penanganan gubernur dan bupati pada pemilihan daerah diperoleh melalui politik uang dan politik transaksional. Kehadiran elit lokal untuk melakukan pengaruhnya kembali tumbuh sering dengan penerapan otonom daerah serta melemahnya peran partai politik dalam melakukan kaderisasi. Pada akhirnya praktik pragmatisme sering dilakukan untuk mendukung kelompok elit yang melakukan pengaruhnya elit klientelisme, kekuatan personal dan patrimonial. Kemudian dengan begitu menyebabkan terjadinya dinasti politik di tingkat lokal untuk melanggengkan kekuasaan demi mengontrol suara masyarakat dalam pilkada. Maraknya dinasti politik mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Terjadinya penduduk yang dikuasai oleh dinasti politik akan lebih miskin dari penduduk yang tidak dikuasai dinasti politik. Langgengnya dinasti politik disebabkan karena lemahnya kontrol masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kompetensi birokrasi yang rendah, dan kuatnya budaya korup dalam pemerintahan. Dinasti politik terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, perilaku politik individu terhadap ekonomi, politik, sejarah, psikologi, sosial, dan budaya. Kedua, politik elektoral lokal tidak membatasi keterlibatan keluarga yang memiliki dominasi secara popularitas dan karismatik. Dampak negatif yang ditimbulkan dinasti politik dalam demokrasi yaitu menghalangi
publik baik dalam pengambilan kebijakan maupun pengisi jabatan strategis, di mana dalam pelaksanaan pilkada yang tidak lain adalah dinasti politik yang memiliki jejaring yang kuat selalu berkuasa, yang nantinya kekuasaan tersebut dilanjutkan oleh kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah, sehingga berdampak tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah beserta kerabatnya. Kekuatan dinasti politik sangat bergantung pada aspek warisan modal berupa warisan basis massa, warisan birokrasi, dan warisan program unggulan. Kemudian di sini yang 2.2-nya terdapat kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang kami bikin yang pertama yaitu politik lokal era reformasi pada Kota Padang Sidempuan, kemudian praktek pelaksanaan politik lokal dalam di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan, baru pengaruh politik lokal terhadap efektivitas pemerintah di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan. Selanjutnya untuk bab 3 metode penelitian saya serahkan kepada saudari moderator. Kepada moderator saya persilakan. Alda, suaranya di-unmute. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis dan tahapan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan virtual. Menurut Denzi dan Lincoln pada tahun 1987, halaman 27 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dan pendekatan etnografi virtual menurut Kerles pada tahun 2012, halaman 462 adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu, yang dilakukan secara virtual menggunakan teknologi komunikasi untuk memperoleh data informan penelitian. Yang berikutnya, lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu dilakukan di Kota Padang Sidempuan. Informan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan informan ialah membantu agar secepatnya dan tepat seteliti mungkin dapat menambahkan diri dalam konteks setempat. Dalam Moeleong pada halaman 132, informan dari penelitian yakni yang bernama A. Damayanti, umur 19 tahun, dan Rizky Fareza, umur 19 tahun, yang beralamat di Kota Padang Sidempuan. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Untuk mendukung keperluan menganalisis data penelitian ini, penelitian memerlukan sejumlah data pendukung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan disesuaikan dengan jenis data yang diambil. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan melakukan suatu komunikasi, yaitu percakapan yang dilakukan oleh peneliti dan responden atau informan dengan berhadapan langsung atau face-to-face ataupun melalui penggunaan media online yang mendukung penelitian virtual untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Metode wawancara memerlukan kemampuan mendengar yang baik, akurat, dan tepat agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi penelitian. Selain itu, metode wawancara memiliki kemampuan yang menguntungkan. Keunikan tersebut adalah bahwa wawancara tidak akan merugikan penggunaan alat bantu seperti audio dan video recorder pada proses wawancara. Data yang akan dihasilkan adalah pendapat personal dari narasumber. Yang berikutnya itu studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda,
dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan lokal dalam bidang politik. Yang berikutnya teknik analisis data. Yang pertama reduksi data, yang kedua display data, dan yang ketiga verifikasi data. Yang keempat, pembahasan. Praktek pelaksanaan politik lokal di era reformasi di Kota Padang Sidempuan. Politik lokal era reformasi lebih memperoleh ruang gerak lebih luas disebabkan oleh implementasi desentralisasi yang hakikatnya adalah politik pemberdayaan daerah dengan mengafirmasikan keberagaman dan potensi daerah. Pemilihan kepala daerah meskipun secara faktual masih banyak dipengaruhi oleh dinamika politik nasional, tetapi secara keseluruhan telah memberikan ruang besar kepada partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Pilihan masyarakat sebagai wujud kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Selain itu, terdapat pengakuan dan eksistensi dalam rekrutmen kepemimpinan daerah melalui jalur independen tanpa khawatir terhadap kekuatan atau hegemoni parpol atau elit politik nasional. Era reformasi dengan implementasi desentralisasi telah memberikan suatu gambaran struktur baru dari konteks politik lokal sebagai akibat perubahan sistem politik dan memberikan pengaruh terhadap efektivitas Pemda. Menurut informan pelaksanaan politik lokal di daerah Kota Padang Sidempuan dikatakan perpolitikan masih belum dewasa. Ketidakdewasaan dalam berpolitik yang ada di Kota Padang Sidempuan itu terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni yaitu yang pertama politik uang, yang kedua pola pikiran yang rendah, dan ketiga politik dinasti dan oligarki. Berikutnya saya serahkan kepada Saudari Indah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya, yaitu terdapat pengaruh politik lokal terhadap efektivitas pemerintahan di Kabupaten Kota Padang Sidempuan pada era reformasi. Politik lokal bukanlah semata-mata merupakan desain netral untuk membawa demokrasi ke tingkat lokal, seperti yang dipercayai para teoritis kelompok neoliberal atau neo-institusional. Politik lokal merupakan sebuah arena konsentrasi bagi berbagai kepentingan ekonomi dan politik untuk menentukan bagaimana kekuasaan dan sumber daya akan didistribusikan. Mengacu kepada politik lokal di Kota Padang Sidempuan, dinamika politik yang muncul bisa dikatakan menuju konsolidasi demokrasi. Berdasarkan pengamatan terhadap bagaimana institusi penyelenggaraan pemilu kada bekerja dan mobilisasi sumber daya untuk pemenang dilakukan. Demokratisasi lokal di Kota Padang Sidempuan terlihat tidak ada kendali baik dari pelaksanaan maupun yang melaksanakan. KPUD yang terlihat independen menyebabkan derajat legitimasi dari kepemimpinan politik yang terpilih dalam pemilu keadaan cukup dipandang netral oleh masyarakat. Itulah keefektivitasannya di mana para institusi pelaksana mampu melaksanakan politik lokal yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri untuk menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat yang tinggi dan di mana masyarakat menjadi berpandangan positif terhadap pelaksanaan. Di mana keberhasilan pelaksana pemilu baik dari institusi yang terkait juga masyarakat yang ikut andil dalam pemilihan terlihat pelaksanaan yang efektivitas. Moderator. Baiklah, bagian penutup akan dibacakan oleh Saudari Patricia. Kepada Saudari Patricia, dipersilakan. Baiklah, saya akan membaca kesimpulan, yaitu dinamika politik menjadi sangat beragam dan kompleks ketika adanya tuntutan desentralisasi atau otonomi daerah diterapkan pada atas pemerintah
lokal. Hal itulah yang menjadikan pemerintahan daerah menjadi ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah. Perlu diingat mengenai Undang-Undang Otonomi Daerah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa dampak otonomi yang lebih luas dengan mencakup di segala bidang, baik bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pertanian, perkebunan. Politik lokal pada Sidempuan pada era reformasi pada saat ini banyak perubahan di mana politik lokal ini digunakan untuk berdiri di pemerintah, untuk mengatur pemerintahan. Namun politik lokal ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, masih ada kekurangannya. Lanjut, Indah. Adapun saran dari hasil mini riset kami mengenai politik lokal di era reformasi pada Kota Padang Sidempuan, yaitu diharapkan kepada pembaca dapat memahami tentang bagaimana politik lokal itu mengatur sebuah pemerintahan dalam satu kota. Diharapkan juga makalah ini dapat menjadi sumber referensi yang dapat digunakan para pembaca dalam penelitian yang lain dalam satu bidang. Baiklah, sekian hasil dari presentasi mini riset kami mengenai politik lokal Kota Padang Sidempuan. Kami ucapkan terima kasih.